Kisah diawali pada suatu malam, dengan memperlihatkan seorang ayah sedang membangunkan anak dan istrinya dari tempat tidur, yang mana mereka akan meninggalkan rumah tersebut dalam kondisi yang dianggap darurat. Dan setelah sampai di tujuan ternyata mereka sedang latihan untuk persiapan jika nanti harus meninggalkan negaranya. Yes, 17 menit 53 pour sortir de l'île. Keesokan harinya keluarga kecil ini menonton sebuah tayangan dari salah satu YouTuber papan atas, bernama Mentor Alan. Beliau mengajarkan tentang bagaimana cara mengawetkan makanan, karena kedamaian di negara itu sedang berada di ujung tanduk, di mana seorang ayah yang bernama Anton berhasil mengikuti semua tutorial yang disampaikan. Akan tetapi dirinya juga butuh cara bertahan menghadapi serangan dari kekacauan lainnya. Oleh karena itu dengan meninggalkan anak dan istrinya, dia memutuskan untuk menemui Alan yang kebetulan beliau mengundang kehadirannya. Setelah menyusuri jalan yang dipenuhi dengan hutan salju, akhirnya Anton bertemu dengan beliau yang sudah menunggunya di bawah kaki gunung. Antoine? Yes. Sebelum melanjutkan perjalanan ke rumahnya terlebih dahulu, si mentor ini menyita sebuah ponsel dan memberi penutup mata, supaya tidak mengingat rute jalan. Mereka mulai melintasi perjalanan ekstrim di hutan tersebut, yang mana luas tanahnya sekitar 500 hektar. Hingga akhirnya mereka pun tiba di puncak gunung, di mana itu adalah tempat kediaman mentor Alan. Sampai di sana Anton disambut hangat oleh dua orang yang bernama Anna, dan yang satunya lagi bernama David. Ternyata Anton tidaklah sendirian, karena di tempat itu masih ada Frank juga Rachel. Tidak lama kemudian datang satu orang lagi bernama Sebastian, yang mana dari keenam orang ini mempunyai tujuan yang sama yaitu belajar cara bertahan hidup. David? Tu peux te mettre là? Ni la maison. Ça c'est Frank. Singkat cerita mereka pun dikumpulkan untuk diberi penjelasan tentang semua hal yang ada di sekitarnya, di mana sang mentor telah membangun semua fasilitas tersebut selama 1 dekade penuh. Dan yang paling penting menurutnya adalah, bahwa di sana terdapat jalur evakuasi bila mana nantinya beliau diserang oleh sang pengganggu. Selain itu juga, Mentor Alan mempunyai beberapa perlengkapan senjata api yang ditempatkan di dalam bunker, di mana perlengkapan itu akan dia gunakan untuk mempertahankan tanah dan rumahnya yang sudah dibangun. Tapi ketika Sebastian ingin melihatnya, justru permintaan itu ditolak. Karena perjalanan menuju ke sana penuh dengan kejutan kecil yang akan membuatnya celaka. T'as pas pensé à le rendre mobile? C'est pas des sentiers pour la promenade, là. Setelah melalui beberapa aktivitas akhirnya mereka berkumpul dalam acara makan malam bersama, di mana mentor Alan menjelaskan pentingnya punya ketahanan hidup, karena sudah barang pasti, bakal ada kekacauan dan pengganggu. Maka dari itu mereka berterima kasih dengan bersulang minuman pada sang mentor yang akan mengajarinya. Acara perkumpulan kembali berlanjut di luar rumah dengan api unggun seadanya. Di sana Rachel memperlihatkan skill-skill saat dia masih berada dalam komando militer. Namun di saat menanyakan tentang masa lalunya, Rachel pun menjawab dengan santai, masih kenyataannya sangat kelam. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan latihan, di mana dari keenam orang tersebut sudah dibagi menjadi 3 tim. Alan mengajarkan cara menguasai dan menembak senjata terhadap target yang sudah disiapkan. Dari ketiga tim tersebut terlihat hanya tim inilah yang mampu melakukan dengan cara yang benar. Yang mana mereka adalah Anton dan Rachel. Tak lama kemudian mentor Alan mengajak ke 6 orang tersebut untuk menuju suatu tempat, yang mana dari kejauhan sudah terlihat bahwa ada satu hewan yang terkena jebakan. Beliau mengatakan jika dirinya selalu mengetahui apapun yang terjadi, karena di semua tempat telah dipasang beberapa satelit yang akan langsung terhubung pada ponselnya.
Malam harinya mereka semua kembali berkumpul untuk sekedar mengobrol dan menikmati malam yang dingin. Di sini mereka membicarakan tentang apa saja yang harus dilakukan ketika musuh berhasil masuk dalam perangkap. Dari keenam orang tersebut hanya terdapat 2 jawaban, yaitu melepaskan untuk hidup, dan yang lain menjawab akan membunuhnya. Je le décroche. Oui, moi je le tue, c'est sûr, là. C'est pas un arbre. Dikarenakan malam sudah larut maka semuanya memutuskan untuk istirahat. Akan tetapi Anton terbangun setelah mendengarkan alunan musik piano yang dimainkan oleh mentor Alan. Beliau sengaja memainkan musik itu supaya mereka bisa nyaman berada di tempat tersebut, tapi rupanya Anton jadi teringat dengan keluarganya. Comment tu trouves ça date? Moi, je veux pas que mon monde change. C'est bien fait, ça fait du bien. Keesokan paginya, di tengah cuaca yang dingin mereka pun berkumpul di dapur, sambil menikmati kopi hitam. Kemudian mentor Alan datang menghampiri, yang ternyata beliau memarahi Rachel karena masalah pemborosan air. Mereka semua hanya bisa terdiam ketika melihat sikap sang mentor yang tiba-tiba berubah menjadi ekstrim. Kala siang menjelang, mereka semua kembali latihan, yang mana hari itu sudah dijadwalkan untuk meracik bahan peledak. Tujuan beliau mengajarkan cara ini adalah untuk melindungi wilayah ketika ada musuh datang menyerang, karena kunci bertahan hidup di masa kekacauan yaitu dengan cara menebar jebakan. Maka para musuh akan takut saat bom ini. Selesai latihan mereka pun berkemas dan memutuskan untuk menyimpan jebakan itu ke dalam gudang, tetapi tiba-tiba. Ya, sebuah insiden mengerikan terjadi, di mana bom yang dibawa Frank meledak dan melukai tubuhnya dengan begitu parah. Akibat kejadian ini, Frank tak sanggup lagi menahan luka, hingga akhirnya dia pun tewas di tempat. Kini mereka dihadapan dengan kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dengan jenazah temannya itu. Anton dan yang lain pun berniat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dengan alasan jika itu adalah murni kecelakaan. Ils vont bien se rendre compte. Non, c'est un accident, il n'y a personne de responsable ici. Ouais. Ce gars-là, puis on ferme nos gueules. Hein? Ils vont bien se rendre compte que c'est un accident. Ide tersebut dibantah oleh mentor Alan, yang mengatakan jika hal ini dilaporkan tentu saja pihak polisi tidak akan percaya, mengingat di tempat itu banyak sekali peralatan senjata. Dia pun berpikir untuk menghindari tuduhan teroris dan domestik, maka dari itu mentor Alan memutuskan untuk menguburnya di sini, dengan satu syarat yaitu tutup mulut, supaya terhindar dari jerat hukum. Les accidents, je veux dire, ça arrive, là. Les affaires. Dentaire avec lui. Perdebatan pun dimulai ketika Anton yang lainnya merasa keberatan dengan keputusan Alan, di mana Anton meyakinkan tidak akan ada orang yang dipenjara karena mereka semua hanyalah sebatas saksi. Tapi Alan mempertegas bahwa kematian Frank tidak akan mengubah apapun, dan ketenanganlah yang seharusnya mereka terapkan. Sehingga beliau menunda keputusannya sampai esok pagi. Oke. Arrive là, c'est exactement pour ça qu'on se... C'est correct? T'es-tu correct, Antoine? Dalam waktu istirahatnya mereka berdiskusi untuk tetap melapor, karena bagaimanapun juga pihak keluarganya akan mencari. Anton sendiri lebih takut jika kejadian ini diketahui langsung oleh para polisi, yang pada akhirnya jadi tersangka dan masuk penjara. Padahal akibat kejadian ini jelas-jelas itu merupakan barang dan idenya Alan. Sehingga keputusan tersebut disepakati oleh yang lain, namun berbeda dengan David karena dirinya memihak pada mentor Alan. La sécurité du monde. C'est lui qui est dans la merde, pas nous. Peu importe. Non, c'est lui. Saat keluar rumah mereka dikejutkan dengan kobaran api yang besar. Di mana itu adalah mayat Frank yang dibakar oleh Alan. Tentu saja mereka tidak terima dengan keputusan sang mentor yang terlalu cepat mengambil keputusan, sehingga Anna tidak bisa menahan emosinya dan melampiaskan kekesalan tersebut, tapi berujung dengan pukulan di hidungnya.
Melihat sang mentor sudah hilang kendali, mereka pun berniat untuk pergi dari tempat tersebut. Namun usahanya sempat dihadang oleh David yang begitu mendukung Alan. Dan keputusan mereka sudah bulat untuk meninggalkan lokasi ini, sehingga sang mentor menembak kaki Anna. Tak ingin menjadi korban selanjutnya, maka ketiga orang ini yakni Anton, Rachel dan juga Sebastian, memilih untuk melarikan diri. Yang mana mentor Alan membiarkan mereka kabur, karena menurutnya tidak akan pergi jauh. Sementara itu David membantu sang mentor mengangkat Anna masuk ke dalam ruangan, kemudian mengikatnya, yang tentu itu menambah penderitaan. Beralih pada ketiga orang tadi yang terlihat bersemangat untuk melarikan diri sejauh mungkin. Tapi tiba-tiba Sebastian yang berjalan paling depan malah terkena jebakan. Yang mana sebuah pisau tertancap tepat di lehernya secara otomatis, membuat sinyal langsung terhubung ke ponsel milik Alan. Sehingga keberadaan tiga orang tersebut pun diketahui. Dan mengajak David bergerak cepat menuju lokasi. Tetapi sesampainya di sana Alan ternyata hanya menemukan mayat Sebastian yang masih dalam perangkap. Sementara Anto dan Rachel meneruskan pelariannya menyusuri semak-semak yang dipenuhi jebakan. Sampailah kedua orang ini pada sebuah kontainer, di mana itu adalah tempat penyimpanan dari beberapa persenjataan. Yang mana setelah membobol kuncinya, mereka pun mengambil yang diperlukan untuk perlindungan menuju jalan keluar. Kedatangan sang mentor di lokasi yang sama, menjadikan Anton dan Rachel segera bersembunyi. Beruntung kedua orang ini tidak diketahui karena mereka dianggap sudah pergi jauh. Di sini David menceritakan tentang rencana Anton yang akan tetap melapor, sehingga sang mentor terus mencari keberadaan dari kedua orang itu. Bye-bye maison, bye-bye terrain, bye-bye tout. Ça change tout, là. Singkat cerita di pagi yang buta ini. Akhirnya Anton dan Rachel sampai di sungai yang pernah mereka lewati. Terlihat mereka cukup ragu untuk berjalan di alam yang terbuka dengan kemungkinan kecil bisa selamat. Karena tak ada pilihan lain maka keduanya memutuskan untuk tetap melintasi sungai beku tersebut, tetapi... Dengan segala upaya Anton lakukan, bisa menyelamatkan Rachel yang hampir mati tenggelam. Suhu dingin dalam tubuhnya pun kembali normal, setelah berduaan di dalam selimut. Kini mereka melanjutkan tujuan melalui jalur evakuasi yang pada akhirnya sampai di kaki gunung tempat mobil terparkir. Saat menghidupkan mobil itulah ternyata kendaraan tidak bisa berjalan, sehingga Anton memeriksa roda gigi bagian belakang. Sebuah peluru mendarat tepat di kepala Anton, yang mana itu dilakukan oleh David. Dan serangan pun terus diluncurkan kepada Rachel yang masih berada di dalam mobil belakang. Rachel yang masih hidup mencoba untuk melakukan perlawanan terhadapnya. Di mana David berhasil ditumbangkan dengan pukulan yang sangat mematikan. Setelahnya itu dia pun memilih untuk kembali ke puncak gunung, sementara mentor yang tiba di tempat parkir, begitu terpukul melihat kedua anak asuhnya sudah mati tak berdaya. Kembali pada Rachel yang baru sampai di puncak gunung, di mana dia akan membalas perbuatan dari sang mentor. Namun saat masuk rumah ternyata hanya terdapat jasad Anna yang tergeletak begitu saja, maka dia memutuskan membakar rumah untuk mengundang kedatangannya. Dan seperti yang kita lihat bahwa rencana tersebut berhasil, sehingga baku tembak pun terjadi cukup sengit. Mentor Alan yang kesusahan untuk menyerang Rachel. Kemudian memakai sebuah bom asap untuk menghilangkan pandangan. Beliau berhasil masuk ke dalam dan mengendap-endap mencari titik keberadaan Rachel.
Setelah bertemu mereka pun bergulat saling menjatuhkan, yang mana Rachel dihajar habis-habisan. Rachel yang memiliki jiwa militer di dalam dirinya, kemudian berhasil membalikkan keadaan dengan menusuk pisau ke bagian paha sang mentor. Seketika langsung membuatnya jatuh dan menyudahi pertarungan ini, dengan sebuah kuncian maut yang seketika membuat tangan Alan keseleo. Di akhir cerita dari keenam orang yang datang ke sana terlihat, hanya dialah yang mampu bertahan hidup menghadapi kesalahpahaman sebelumnya. Dengan menggunakan sebuah kereta peluncur, maka Rachel membawa sang mentor turun ke kaki gunung untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.